Karena saya ini masih berada di dalam kabinet, saya minta izin secara khusus kepada Bapak Presiden. Dan Presiden memberikan izin, bahkan beliau yang kemudian mendorong saya untuk maju, beliau mengatakan, "Mas, maju aja." Gantung Jokowi! Gantung Jokowi! Merdeka! Harapannya Jokowi mundur dan antek-anteknya yang pasti itu, dan kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Apakah peluang Anies tertutup? Bagi saya bukan hanya tertutup, tapi wassalam. Wassalam. Wassalam ini lebih tebal. Sepertinya doa dan juga ucapan pendukung Bapak yang katanya Pak Anies itu nggak butuh partai, akhirnya kesampaian nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati, Ketua KPUD dan seluruh jajaran pimpinan KPUD dan seluruh staf yang hadir, teman-teman Bapak calon Wakil Gubernur Rano Dul Karno, teman-teman Dewan Pimpinan Pusat Partai yang hadir, ada Pak Ahok, ada Pak Nusirwan, Bu Risma, Pak Eriko, dan teman-teman semuanya. Pertama-tama syukur alhamdulillah pada hari ini pasangan calon Pramono Anung Rano Karno didaftarkan secara resmi di KPUD DKI Jakarta. Walaupun putusannya terlambat, daftarnya paling cepat dan paling berani tarung. Banyak yang bertanya kepada saya, kok Pak Pram mau menjadi calon gubernur? Padahal saya ini udah kenyang banget. Menjadi anggota DPR 4 kali, pernah menjadi pimpinan DPR, di kabinet 2 kali, zaman Ibu menjadi sekretaris presiden dan sekretaris wakil presiden, wakil sekjen partai, sudah kenyang banget. Saya terus terang terpanggil untuk bersama-sama dengan Bang Dul, bekerja dengan sungguh-sungguh, dan juga mencoba untuk kalau diberikan izin dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan membangun Jakarta. Saya adalah orang yang selama hidup saya betul-betul tidak pernah minta jabatan kepada siapapun. Tidak pernah, termasuk kepada Ibu Mega, termasuk kepada Pak Jokowi, nggak pernah. Apapun. Yang saya lakukan hanya kerja keras. Ya. Karena kerja keras itulah yang kemudian kenapa tiba-tiba saya ketiban pulung untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Padahal harusnya hari ini istri saya sudah berangkat ke Italia karena ada sahabat saya yang menikah. Saya baru berangkat hari Sabtu dan sudah dapat izin Presiden. Tetapi karena amanat yang diberikan, sudah dapat dari Presiden. Ini Presiden Pak Jokowi ini. Maka saya minta izin kepada istri saya hadir. Waktu saya minta izin awalnya kok begitu gitu. Tapi akhirnya istri saya menyetujui, tapi dia bilang ganti untung. Artinya seluruh biaya yang keluar ditanggung kembali oleh saya. Yang kedua, karena saya ini masih berada di dalam kabinet, saya minta izin secara khusus kepada Bapak Presiden. Dan Presiden memberikan izin, bahkan beliau yang kemudian mendorong saya untuk maju, beliau mengatakan, "Mas, maju aja." Nggak banyak orang yang bisa mendapatkan seperti itu. Ini loh, dari Pak Jokowi sendiri mendorong Pak Pramono Anung untuk maju ke Pilgub ini, DKI Jakarta ini. Waduh, ini kurang gimana lagi coba? Anda yang olok-olok Pak Jokowi, akhirnya beliau usung mendukung dari kader PDI Perjuangan ini di DKI Jakarta ini. Masihkah kalian ini bilang dikit-dikit demi keluarga, dikit-dikit demi keluarga Pak Jokowi? Waduh, meleklah kalian. Aduh, Pak Jokowi tidak seperti itu, tidak seperti yang kalian bicarakan. Itu percakapan saya yang pertama. Besoknya saya datang lagi pagi-pagi. Bapak serius, saya boleh izin maju. Silahkan maju aja. Jadi silahkan maju saya maju saja. Betul-betul awalnya terus terang Pak Ketua dan seluruh jajaran KPUD nggak ada keinginan sama sekali. Dan saya membayangkan aja juga enggak. Tetapi sekali lagi saya kalau ditugaskan, saya akan fight
Dan saya sudah berjanji apa yang menjadi tantangan Bapak Jokowi kepada saya untuk turun 12 titik sehari, saya bilang, baik Pak, saya akan fight untuk titik 12 dan mungkin lebih dari itu. Karena waktu tidak terlalu lama dan banyak yang menanyakan kepada saya pribadi, apakah Mas kan nggak pernah tampil di TV, orang nggak kenal. Memang nggak kenal, saya memang nggak mempersiapkan diri dan nggak perlu dikenal. Tapi kesempatan ini dalam waktu singkat saya meyakini pasti orang akan kenal saya. Minimal Pramono Anung dan Rano Zulkarna akan dikenal kembali. Terima kasih. Mohon doanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, akibat sering berkomunikasi dengan Pak Jokowi selama hampir 10 tahun ini, Pak Pramono Anung ini memiliki tutur kata yang baik, jujur, dan rendah hati lah. Seperti yang tadi kita lihat lah. Ya gimana ya, ini bisa dibilang ini salah satu dari kader PDIP yang masih menganggap Pak Jokowi itu sebagai mentornya ini. Waduh. Ya dikit-dikit demi keluarga Pak Jokowi mbok melek. Ini loh Pak Jokowi jelas-jelas mendukung Pak Pramono Anung untuk maju di Pilgub ini. Gimana? Nyesel nggak? Waduh. Gantung Jokowi. Waduh. Gantung Jokowi. Merdeka. Ganjang Jokowi. Waduh. Ganjang Jokowi. Ganjang Jokowi. Gimana? Ganjang Jokowi. Ganjang Jokowi. Ganjang Jokowi. Ganjang Jokowi. Ganjang Jokowi. Ganjang Jokowi. Waduh, ini kritikal aksi demo mahasiswa bersama rakyat di kilometer Jogja, di kilometer 0 Jogja ini. Waduh, ini kebacut sih. Masa Jokowi itu foto Jokowi digantung dan ditarik seperti itu. Waduh. Gimana itu? Tujuan demo itu untuk apa sih? Dari awal memang untuk mengawal putusan MK dan tolak putusan DPR. Tapi orasinya kok malah jadi turunkan Jokowi, gantung Jokowi. Waduh, gimana ini? Jokowi ini pada apa ya? Pak Jokowi ini punya salah apa pada kalian itu sampai segitunya menghina Pak Jokowi sampai segitunya. Waduh. Gak bisa berkata-kata sih. Sampai seperti itu kepada presiden, kepada pemimpin. Waduh. Mana hati nurani Anda? Mana hati nurani kalian ini? Nggak habis pikir ini. Apa Bu? Harapannya Jokowi mundur dan antek-anteknya yang pasti itu. Dan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang ada yang asli. Harapannya negara tentram, aman, lapangan kerja dapat diatasi ya, pengangguran nggak nganggur-nganggur banget, harga-harga pokok mama kita udah menjerit semuanya, pokoknya Ibu-ibu negara ngapain? negeri harus tentram, damai semuanya, gitu loh, aman. Jangan sampai ada politik dinasti atau anak-anaknya yang merajai negeri ini. Ini kayak gini kan negara udah kacau banget ini. Bukan kacau-kacau selama Jokowi hancur semua. Hidup! Waduh, ini loh. Percuma ya untuk melawan orang baik dan jujur ini, tidak akan menang. Kalian demo, mau teriak-teriak, bicara kasar, tidak akan ngaruh lah. Ngapain presiden ya mau apa ya, ngelayanin orang seperti kalian yang mulutnya tidak beradab ini. Waduh.
Itu loh Bu, pulang saja dicariin suami, suruh buatin kopi itu loh. Waduh, daripada panas-panasan lebih baik di rumah lah. Dan bersekolah lagi lah untuk menjaga mulut-mulut ibu ini. Aduh Bu, mbok ya gimana lah. Harusnya sebagai ibu ya tidak seperti itulah mulutnya itu. Pulang aja Bu, pulang. Tidak mempan untuk apa ya, untuk melawan kebaikan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini. Aduh. Astagfirullah. Apakah peluang Anies tertutup? Bagi saya bukan hanya tertutup, tapi wassalam. Wassalam. Wassalam ini lebih tebal dari tertutup itu. Udah digembok, dikejar pula. Ya gimana? PKS jelas kan pindah ke lain hati, mengedit semua statement-statement yang dari dulu penuh sanjung puji dengan Anies Baswedan. Tak lama setelah itu PKB mengatakan tak pernah memberikan dukungan resmi kepada Anies. Itu jelas kan? Semua puja-puji politik PKB juga diedit. Kemudian Nasdem juga mengatakan bahwa Pak Anies sudah mulai harus realistis. Suhu politik, cuaca politik hari ini tidak berpihak kepada Anies untuk maju dalam Pilgub Jakarta. Apakah PDIP akan bisa? Nggak bisa. PDIP nggak cukup kursinya. Bahwa PDIP misalnya berupaya untuk memajukan Anies, mungkin iya dalam kondisi terpaksa. Tapi kalau ingin membuat Anies bisa berlayar, harus ada satu partai politik sekelas PKB, sekelas Nasdem untuk bisa berkoalisi kan. Ini loh, ya jelas-jelas ini sekarang ini Pak Anies tidak mencalonkan, tidak ada yang mengusung di DKI Jakarta ini. Ya gimana ya, jangan sampai anak abah ini nonton video tadi lah. Bisa-bisa anak-anak abah ini bisa panas dingin, stres dan keluyuran di jalan ini. Waduh, kasihan dah ini. Ya gimana ya, pelan-pelan Pak Sopir, pelan-pelan Pak Sopir. Bang Adi Prayetno, jangan gitulah. Kasihan anak abah. Waduh. Nanti demo besar-besaran loh kalau gitu, kalau seperti itu. Dan salahkan Pak Jokowi lagi. Waduh. Ini bisa gimana ya? Nggak bisa bayangkan sih ini. Kesibukan Bapak akan dipenuhi dengan kegiatan apa Pak? Nah ini loh. Sampaikan selamat aja kepada mereka yang hari ini mulai Suara menjalani periksa Abah. kesehatan, mulai proses, mudah-mudahan berjalan lancar, demokrasinya juga nanti berjalan dengan baik. Nanti saya akan sampaikan khusus terkait dengan rencana ke depan, langkah-langkah apa yang akan dikerjakan, dan semua hal-hal yang menyangkut apa yang sudah dikerjakan, yang mau dikerjakan saya sampaikan secara khusus. Tapi yang jelas kita ini agar suasana demokrasi kita ini sehat, apa yang menjadi aspirasi rakyat tercermin di dalam apa yang disimpulkan oleh keputusan elit. Mudah-mudahan itu yang bisa terjadi. Pak, harapan Ini loh, duh kasihan banget ya. Ya sabar ya Bah ya. Bawaannya kok jadi lemes banget gitu. Abah Anies ini terpental dari persaingan di DKI Jakarta ini. Mantap. Makin kesini makin kesono kok gagal capres, gagal cagup. Ntar masa ya daftar cabub nih. Dan akhir-akhir kok jadi apa ya, di kades lah, calon kades lah gitu. Waduh, ini semoga anak abah ini selalu dikuatkan ya. Dikasih kesabaran, nggak usah demo lah, yang penting gitu, nggak usah demo lagi ya. Oke, siap, kita lanjutkan videonya.
Halo Pak Anies, apa kabar? Nggak bisa maju ya di Pilgub DKI Jakarta 2024 ini. Sepertinya doa dan juga ucapan pendukung Bapak yang katanya Pak Anies itu nggak butuh partai, akhirnya kesampaian nih Pak, doa-doa pendukung Pak Anies. Ini loh, akhirnya kesampaian juga ini. Yang katanya Pak Anies nggak butuh partai, ya ini loh. Doa-doa anak abah terkabulkan ini loh. Waduh ya. Kita lanjutkan saja ini. Akhirnya sekarang partai-partai nggak ada yang dukung Pak Anies. Waduh. Partai yang awalnya dukung Pak Anies sekarang pada bergabung ke Kim Plus, mendukung Ridwan Kamil untuk maju di Pilgub Jakarta 2024. Makanya nih ya, catatan nih buat pendukung Anies, jangan sombong jadi orang. Jangan sombong. Pakai sesumbar jadi Pak Anies orang. gak butuh partai. Partai yang butuh Pak Anies. Buktinya apa sekarang? Sekarang ditinggalin sama partai-partai, terus gak bisa maju jalur independen juga. Katanya Pak Anies hebat. Masa kalah sama Pak Dharma? Dia aja bisa maju jalur independen. Sudah Bu, sudah. Kasihan. Gak usah terlalu detail-detail dong. Waduh. Kita lanjutkan aja lah. Saya juga gak mau komen banyak-banyak ini. Ya mohon maaf ya, Mas Anies kami usung, kami dukung, dan kami bantu pembiayaannya. Pamit pun tidak sama sekali dengan Pak Prabowo dan Partai Gerindra. Mohon maaf Bang, ini fakta. Ini fakta bahwa kita sudah dukung, kita sudah usung. Ya kulunun sama sekali enggak. Ya itu fakta yang ingin saya ungkap. Ya mohon maaf ya. Waduh. Ternyata gitu toh. Pantas aja partai yang usung semua pada kapok. Ternyata Pak Anies seperti itu. Oh, baru tahu ini. Betul ini Pak Prabowo ini cukup sekali aja ini nolong Pak Amin Rais, Pak Anies ini. Oh, ternyata seperti itu. Baru tahu. Janganlah diusung lagi kalau gitu. Aduh. Saya Bu Susanti dari Jakarta Selatan. Komunitas Semua dari Jakarta lain-lain. Kami dari Jakarta Timur. Ini lagi di mana nih Bu? Saya lagi di KPU Salemba untuk menunggu kedatangan Pak Anies. Menunggu Bapak Anies untuk mendaftar jadi pilkada. Kalau Pak Anies hari ini nggak daftar KPUD Jakarta, nggak jadi juga kalau gimana Bu? Wah, saya sangat kecewa sekali. Sedih, masalahnya Bapak Anies orangnya yang benar-benar orang yang selalu unggulkan untuk kesejahteraan rakyat. Selalu kita warga Jakarta mengharapkan perubahan Jakarta selalu meningkat. Ini loh. Apa ya? Emak-emak ini rela menunggu di depan KPUD Jakarta untuk kedatangan Anies Baswedan untuk mendaftar ya. Ya kan gimana ya? Jelas-jelas ini Pak Anies ini tidak ada yang mengusung ya kemarin ya. Tapi anak-anak abah ini waduh sampai ke sana ini. Ya gimana ya, bayangin lah ini pendukung abah kayak apa semua. Dari sini kita bisa lihat kan gimana ini. Coba ya seluruh pendukung abah ini mulai belajar menabung, sisihkan uang belanja toh, dan jajan anaknya, dan itu diserahkan kepada Pak Anies untuk maju ini. Untuk bisa maju lagi nih tahun depan atau 5 tahun ke depan deh. Ya itulah, cobalah sisihkan uang untuk Pak Anies lah. Buat bisa nyalon lagi yang katanya nggak butuh partai itu loh. Waduh. Ini bukan negara milik keluarga tertentu.
Kita semua cari kerja sendiri, bukan dibantu bapaknya. Jokowi presiden yang ke-7 datang bisa lihat kami di lumpur dan hutan rimba ini. Jokowi presiden yang kami cintai, Asmat. Kita ingin rakyat Indonesia yang berada di pinggiran, di kawasan perbatasan, di pulau-pulau terdepan, di kawasan terisolir, merasakan hadirnya negara. Kita juga ingin hadir di antara bangsa-bangsa dengan kehormatan, dengan martabat, dengan harga diri. Kita ingin menjadi bangsa yang bisa menyusun peradaban sendiri. Bangsa besar yang kreatif, yang bisa ikut menyumbangkan keluhuran bagi peradaban global. Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudra, laut, selat, dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Mas Reza, Mas Mamat, itu bukan panggung acting, itu bukan itu. Ya minimal lah kalian ini meniru itu. YouTuber siapa itu? Mas Babon Santoso yang Mas Bobon itu ya, maksud saya Mas Bobon itu. Mas Bobon Santoso yang rela jauh-jauh pergi ke Papua membantu masyarakat di sana. Ya seperti itulah minimal. Janganlah kalian ini malah menyalahkan Pak Jokowi. Waduh, itulah. Gimana menurut kalian? Masihkah kalian masih benci dengan Pak Jokowi dengan apa yang dilakukan sekarang? Masihkah kalian mau memfitnah, mencaci atau menghina seorang presiden yang masih dicintai oleh rakyatnya lebih dari 70% ini? Gimana menurut kalian ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa subscribe channel Sudut Pandang. Sekian dari saya, terima kasih.